Halo, jumpa lagi di Logic of Health, channel yang membahas masalah kesehatan dengan logika. Topik kali ini adalah cara awet muda, panjang umur dengan memperlambat proses penuaan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita mengenal umur biologis dan umur kalender. Umur biologis adalah umur sel-sel tubuh kita yang sebenarnya. Sedangkan umur kalender berdasarkan tanggal lahir, sesuai tanggal lahir. Kita lihat ketiga wanita ini, mempunyai umur kalender yang sama, yaitu 40 tahun. Tetapi tampak wanita yang pertama, umur biologisnya jauh lebih muda dibandingkan dengan yang kedua dan yang ketiga. Nah, bagaimana caranya bisa awet muda seperti yang pertama ini? Kalau kita lihat sepotong besi, akan rusak dan habis karena karat. Kita tahu penyebab karat karena besi teroksidasi oleh oksigen di udara. Dengan memahami proses pengkaratan besi, kita dapat mencegah besi berkarat sehingga memperpanjang umur besi dengan cara melapisi cat anti karat atau melapisi dengan kromium. Demikian juga halnya dengan manusia. Dengan memahami proses penuaan, kita akan dapat memperlambat penuaan sehingga bisa jadi awet muda dan panjang umur. Tubuh manusia adalah suatu komputer yang super canggih. Di dalamnya terdapat banyak sekali aplikasi-aplikasi yang mengatur sistem tubuh secara otomatis, seperti sistem pernapasan, peredaran darah, sistem pencernaan, dan banyak lagi aplikasi-aplikasi yang lainnya. Salah satunya adalah aplikasi yang membatasi umur manusia yang menyebabkan proses penuaan. Bagaimana proses penuaan pada manusia? Sebelum kita lanjut, bagi teman-teman yang belum subscribe, tolong di-subscribe untuk mendukung dan terus mengikuti channel ini. Pada Oktober 2009, 3 ilmuwan dari Amerika, Elizabeth Blackburn, Carol Greider, dan Jack Szostak meraih hadiah Nobel di bidang kesehatan karena temuan mereka tentang bagaimana kromosom dilindungi oleh telomer dan enzim telomerase. Penemuan ini dapat menjelaskan masalah proses penuaan dan kanker pada manusia. Bagaimana manusia bisa makin hari makin bertambah tua dan kanker sering ditemukan pada usia lanjut. Ini adalah sel tubuh manusia. Di dalam sel terdapat inti sel. Di dalam inti sel terdapat kromosom-kromosom, dan pada ujung kromosom itu terdapat telomer. Fungsi telomer ini adalah melindungi kromosom dari kerusakan dan menjaga agar kromosom ini tidak lengket satu sama lain. Setiap kali sel membelah diri, telomer ini akan memendek dan sel jadi menua. Ada satu enzim, namanya enzim telomerase, yang mencegah pemendekan telomer. Tetapi sayangnya, enzim ini tidak aktif pada sel tubuh. Dan banyak terdapat atau tinggi pada sel kanker. Nah, kita lihat di sini, setiap kali sel membelah diri, telomernya akan memendek. Sampai suatu saat, telomer menjadi sangat pendek sehingga kromosomnya menjadi tidak terlindung. Akibatnya, sel menjadi tua atau mati, atau berubah menjadi sel kanker. Ini adalah skema pembatasan umur manusia melalui pemendekan telomer. Kita lihat di sini, kalau selnya mati, sel yang hidup akan membelah diri, telomernya akan memendek. Kalau selnya terus-menerus mati, terjadi pembelahan diri sel terus-menerus, telomernya akan makin pendek, sehingga sampai suatu tahap telomernya kritis atau habis. Ada dua kemungkinan yang bisa terjadi. Yang pertama adalah selnya menjadi senescent atau tidak bisa membelah diri lagi, menjadi tua, dan akhirnya mati. Hal ini kita lihat pada saat terjadi penuaan,
kulit menjadi keriput, massa otot berkurang, daya ingat berkurang, kekuatan otot berkurang, dan lain-lainnya. Kemungkinan yang kedua adalah pada saat telomernya kritis, itu memancing dikeluarkannya enzim telomerase untuk mencegah telomernya tidak memendek lagi. Tetapi sayangnya, kromosom yang di dalamnya rusak dan berlengketan satu sama lain, sehingga berubah menjadi sel kanker. Dengan enzim telomerase yang aktif, telomernya menjadi tidak bisa memendek lagi, sehingga selnya ini tidak mati-mati. Sehingga sel kanker ini berkembang terus dan menyebar kemana-mana. Ini adalah skema yang selengkapnya. Saya menyebutnya ini sebagai aplikasi pembatas umur manusia. Fokus kita adalah kematian sel. Dengan kematian sel ini, sel akan membelah diri, telomernya memendek, sehingga jadi sangat pendek dan sel jadi tua dan mati atau berubah jadi sel kanker. Kematian sel ini dapat disebabkan oleh radiasi, polusi udara, karsinogen atau bahan-bahan yang bisa menyebabkan kanker, racun, dan lain-lainnya. Bisa juga disebabkan oleh infeksi virus, bakteri, dan penyebab lainnya. Yang paling sering itu infeksi virus hepatitis B. Kematian sel ini juga dapat disebabkan oleh radikal bebas. Radikal bebas ini adalah hasil sampingan dari pembakaran energi dari makanan. Jadi pada saat pembakaran makanan menjadi energi, itu hasil sampingannya adalah radikal bebas yang bisa merusak sel. Radikal bebas ini akan bertambah banyak kalau pembakarannya banyak. Jadi terjadi pada stres, olahraga yang berlebihan, kurang tidur, makan berlebihan, dan lain-lainnya. Radikal bebas ini dapat dinetralisir oleh antioksidan. Jadi ini akan saya bahas lebih lengkap pada kesempatan yang lain. Penyebab kematian sel yang lain adalah aterosklerosis yang menyebabkan aliran darah ke organ-organ tubuh berkurang sehingga sel umurnya jadi lebih pendek. Aterosklerosis ini dapat disebabkan oleh hipertensi atau darah tinggi, diabetes atau kencing manis, kolesterol yang tinggi, trigliserida yang tinggi, dan lain-lain sebagainya. Kita lihat selanjutnya. Jadi, umur sel tubuh kita akan lebih awet kalau kita bisa mencegah kematian sel dengan cara mencegah faktor-faktor yang bisa menyebabkan sel ini mati, antara lain mencegah radiasi, polusi, karsinogen, racun, dan lain-lainnya, mencegah terjadi infeksi, mencegah radikal bebas, ya, dengan mengurangi stres, tidak olahraga berlebihan, cukup tidur dan tidak makan berlebihan, dan lain-lainnya, dan mencegah terjadinya aterosklerosis dengan mencegah hipertensi, diabetes, kolesterol, trigliserida, dan lain-lain. Ini sudah pernah saya bahas di topik stroke yang bisa dilihat di channel ini. Dan umur sel akan lebih awet juga bila kita melakukan olahraga teratur, tetapi tidak berlebihan. Ini gunanya untuk agar aliran darah ke dalam sel bisa lebih lancar, sehingga sel bisa lebih segar mendapat makanan. Selain itu juga sel akan lebih awet bila kita mengkonsumsi antioksidan. Ini akan saya bahas dalam topik tersendiri nantinya. Kita lihat di sini antioksidan bisa menetralkan radikal bebas. Jadi dengan mengkonsumsi antioksidan kita bisa menetralkan radikal bebas yang terjadi.
Jadi, kunci awet muda dan panjang umur adalah dengan mencegah pemendekan telomer dengan cara mencegah kematian sel. Ini yang perlu kita perhatikan. Memahami proses penuaan sangat penting, tetapi yang lebih penting adalah tindakan nyata untuk memperlambat proses penuaan tersebut. Jadi hanya tahu teorinya saja, tidak praktek, itu tidak akan berakibat apa-apa. Buat teman-teman yang belum subscribe, tolong di subscribe, like, komen, dan share untuk mendukung dan terus mengikuti channel ini. Sekian dan terima kasih.